Perkenalkan, nama saya Rizky Septono dari kelas 3B dengan NPM 180304049. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi budaya dan lingkungan industri. Ya, langsung saja kita simak videonya. Budaya dan lingkungan industri. Budaya organisasi. Budaya organisasi menunjukkan bagaimana organisasi mempelajari atau mengidentifikasi, menanam, mengaktualisasi suatu nilai secara berulang-ulang dan konsisten sehingga masyarakat dapat mengamati atau merasakan. Kemudian disimpulkan bahwa budaya organisasi merupakan suatu sistem nilai yang mencerminkan bagaimana pekerja bertindak sehingga hal itu akan mampu memberikan suatu organisasi dan organisasi yang lain. Selanjutnya, kemudian budaya organisasi tersusun oleh 7 dimensi. Yang pertama ada attention to detail, kemudian ada innovation and risk taking, selanjutnya ada outcome orientation, kemudian ada stability, ada aggressiveness, ada people orientation, dan ada organizational culture. Kemudian ada lingkungan. Lingkungan adalah institusi luar atau kekuatan yang potensial mempengaruhi kinerja organisasi. Jadi itu lingkungan sangat mempengaruhi kinerja dari organisasi. Kemudian ada ketidakpastian lingkungan, yaitu derajat perubahan dan kompleksitas lingkungan organisasi. Kemudian ada faktor-faktor lingkungan eksternal. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal mikro atau berpengaruh langsung. Contohnya ada pesaing atau tipe, jumlah posisi, ada pemasok atau kemampuan, reputasi, pelayanan, harga atau potongan. Kemudian ada pelanggan, ada profil, ada potensi. Dan lembaga keuangan, ada pasar tenaga kerja, perwakilan pemerintah. Kemudian ada lingkungan eksternal makro atau berpengaruh tak langsung. Contoh seperti ada teknologi, ekonomi, politik, dan sosial. Pengaruh lingkungan dapat pula dicermati dalam munculnya pemikiran baru atau cara pandang baru terhadap berbagai aspek dalam manajemen. Selanjutnya, kemudian ada pengertian lingkungan eksternal umum dan tugas. Yang pertama itu ada lingkungan eksternal, adalah seluruh elemen yang terdapat di luar batas yang memiliki potensi untuk mempengaruhi organisasi. Kemudian ada lingkungan umum, adalah lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi organisasi secara tidak langsung atau disebut juga dengan makro. Dan ada lingkungan tugas, adalah lapisan lingkungan eksternal yang mempengaruhi secara langsung operasi dan kerja organisasi atau mikro. Jadi bisa dibedakan antara makro dan mikro. Kemudian ketidakpastian lingkungan. Yang pertama itu ada bila faktor eksternal berubah dengan cepat, organisasi akan mengalami ketidakpastian yang sangat tinggi. Perusahaan harus melakukan usaha agar dapat beradaptasi dengan perubahan yang cepat di lingkungannya. Contohnya perusahaan telekomunikasi dan pesawat terbang, ada perusahaan komputer dan barang-barang elektronik. Kemudian lingkungan internal budaya perusahaan. Budaya adalah sekumpulan nilai kunci, keyakinan, pemahaman, dan norma pokok yang dibuat, disepakati bersama dan dipatuhi oleh seluruh anggota organisasi. Dan tingkatan budaya. Tingkatan budaya itu ada 3. Yang pertama itu budaya organisasi yang tampak atau visible. Cara berpakaian, simbol fisik, perayaan atau seremonial, dan tata ruang kantor. Ada budaya organisasi yang tidak tampak atau invisible, disiplin dan makna prestasi. Yang ketiga itu ada
keyakinan yang paling dalam atau asumsi-asumsi yang tersembunyi adanya keyakinan bahwa konsumen adalah raja. Kemudian beberapa bentuk budaya organisasi. Yang pertama itu ada simbol. Simbol merupakan suatu objek, tindakan atau peristiwa yang menyampaikan makna kepada pihak lain. Contohnya ada perusahaan internet report ini menyediakan alat bor tua kepada karyawan yang berprestasi sebagai simbol, atau menggali ke bawah untuk menyelesaikan perusahaan. Cerita itu narasi yang didasarkan pada peristiwa sesungguhnya yang seringkali diulang dan dibagikan di antara karyawan organisasi. Ada pahlawan, yaitu figur yang menjadi contoh atas tujuan, karakter, dan atribut dari sebuah budaya yang kuat. Ada slogan, yaitu frasa atau pernyataan yang menyatakan nilai utama perusahaan dengan singkat dan jelas. Kemudian ada upacara resmi, kegiatan terencana untuk memperingati peristiwa khusus dan dilakukan untuk manfaat para pesertanya. Yang selanjutnya, jenis budaya. Yang pertama ada budaya kemampuan beradaptasi, muncul dalam lingkungan yang menuntut respon cepat dan pengambilan keputusan berisiko tinggi. Kemudian ada budaya pencapaian, cocok untuk organisasi yang sangat memperhatikan pelayanan pada pelanggan dalam lingkungan eksternal, tetapi tidak membutuhkan fleksibilitas dan perusahaan yang cepat. Dan budaya klan, yaitu menempatkan nilai yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan karyawan dan organisasi, menekankan kerjasama dan menghindari perbedaan status. Dan budaya birokratis, memiliki fokus internal dan orientasi konsisten terhadap lingkungan yang stabil, mendukung dan menghargai cara bekerja sesuai dengan metode rasional dan teratur. Yaitu mungkin materi yang saya sampaikan tentang budaya dan lingkungan perusahaan. Apabila saya masih belum baik dalam menyampaikan, mohon maaf. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat.